Ya, halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang kesiapsiagaan bencana, yaitu di Pulau AC atau AC besar dengan Bapak Leon Ohe. Nah, di sini kami akan memberikan dua video atau dua sesi video. Yang pertama ada wawancara dan juga ada video edukasi. Nah, yang pertama yaitu video wawancara kita dengan Bapak Ohe atau Bapak Leon Ohe di Pulau AC Pulau atau AC Besar. Di sini kita bertanya tentang bencana apa yang sering terjadi, persiapan mereka terhadap bencana yang akan terjadi, dan juga apa tanda-tanda jika akan terjadi bencana dari kearifan lokalnya atau tanda-tanda dari alamnya. Nah, ini tempatnya dan hal apa yang dilakukan pada mereka saat terjadi bencana tersebut. Dan juga ada hal-hal apa yang dilarang pada saat terjadi bencana, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan sesi wawancara, kita mendapatkan bencana yang sering terjadi yaitu banjir, dan persiapan yang mereka lakukan ada 3, dan juga tanda-tanda yang mereka dapat ada 4 dari kearifan lokal atau dari alamnya. Dan yang keempat adalah hal yang dilakukan saat terjadi banjir, yaitu mengungsi di gereja karena tempatnya lebih tinggi, dan larangan membuang sampah sembarang dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Setelah itu, saat wawancara sudah selesai, di sini kami akan memberikan edukasi juga tentang kesiapsiagaan bencana, khususnya pada banjir, dan semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yetri Monika Untung Dengen, biasa dipanggil Yetri. Nah, tugas saya di sini adalah menjelaskan tentang definisi dari banjir dan juga penyebab dari banjir. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang definisi dari banjir. Jadi, banjir adalah suatu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam suatu daratan. Nah, banjir ini juga dapat didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah, serta dapat menimbulkan kerugian secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Apa saja sih penyebab dari banjir ini? Nah, penyebabnya itu yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini dapat menyebabkan kurangnya lahan untuk peresapan air, sehingga dapat menimbulkan banjir. Nah, yang kedua itu adalah sampah yang dibuang sembarangan, contohnya di aliran sungai. Nah, di situ dapat mengakibatkan tersumbatnya aliran air, sehingga air dari sungai dapat meluap. Nah, yang ketiga adalah membangun pemukiman warga di bantaran sungai. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan seperti yang di nomor 2, yaitu masyarakat mungkin membuang sampah di aliran sungai sehingga terjadilah banjir. Yang keempat adalah dataran yang lebih rendah. Nah, seperti yang kita tahu, air itu dia mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang lebih rendah. Maka dataran yang lebih rendah lebih berisiko terkena banjir. Nah, yang kelima adalah curah hujan yang cukup tinggi. Nah, jika hujan terjadi di suatu daerah secara terus-menerus, hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Nah, yang keenam itu adalah tanah yang tidak mampu menyerap air. Biasanya disebabkan karena kurangnya lahan hijau atau lahan terbuka di perkotaan. Nah, hal ini dia mengakibatkan air masuk ke aliran sungai, danau maupun selokan. Dan jika terjadi pengeluapan di tempat-tempat tersebut, otomatis akan terjadi banjir. Nah, yang ketujuh itu adalah kita tinggal di daerah resapan air. Kebanyakan daerah resapan air di perkotaan digunakan sebagai pemukiman warga. Akibatnya, daerah resapan air itu semakin sedikit dan potensi banjir akan semakin meningkat ketika datangnya musim hujan. Saya akan menjelaskan tanda yang menunjukkan terjadinya banjir. Yang pertama itu terjadi perubahan pada air danau dari yang semula jernih menjadi keruh secara tiba-tiba. Yang kedua, terdapat banyak ranting pepohonan atau sampah yang mengalir di danau. Terus berikutnya di bagian danau terlihat langit yang berwarna gelap atau awan hitam. Adapun tanda-tanda lain seperti hujan turun dengan intensitas yang tinggi, terus hujan turun dengan durasi yang lama, turunnya hujan tidak sebanding dengan penyerapan tanah, terus kapasitas saluran drainase air tidak sebanding dengan jumlah air yang ada
Dan terakhir ada aliran sungai mengalami peningkatan ketinggian. Jadi banjir ini disebabkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap dan melimpah di bendungan sehingga air keluar dari danau itu. Banjir yang dapat terjadi di danau ketika aliran melebihi kapasitas saluran air terutama di kelokan danau. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadi banjir. Yang pertama, membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air sungai, jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat. Yang kedua, melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Keempat, berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai. 5. Berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar karena akan menyebabkan bumi ini akan semakin sulit menahan bebannya dan membuat permukaan tanah turun. Keenam, hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga bantaran sungai. Karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang. Bila kita akan menanamnya kembali, pohon tersebut tidak membiarkan hutan menjadi gundul. Selanjutnya, sebelum terjadi banjir, apa saja harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Itu bertujuan untuk akar-akar pohon bisa membantu menyerap air agar tidak menjadi banyak atau berlebihan, jadi mengurangi. Nah, yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan tentunya, karena kalau membuang sampah akan menutup saluran-saluran yang harusnya air terlewat di situ, tapi karena sudah tertutup oleh sampah, itu akan menyebabkan banjir. Dan juga jangan lupa juga untuk membersihkan selokan aliran air yang sudah mungkin tertutup oleh banyak-banyaknya sampah. Selanjutnya ada tidak membangun pemukiman di daerah yang resapan air. Itu akan membuat aliran air itu tersumbat karena adanya pemukiman. Dan juga sampah-sampah yang dibuang oleh warga, nah itu juga akan menyebabkan banjir. Selanjutnya, melakukan simulasi bencana sederhana dengan keluarga dan juga merencanakan atau mempersiapkan tindakan yang akan kita lakukan ketika bencana itu terjadi, dapat memberikan kesiapsiagaan diri dan juga saat kita menghadapi bencana tersebut. Dan juga jangan lupa untuk selalu mempersiapkan atau menyediakan tas darurat. Itu sangat penting karena ketika banjir terjadi, kita harus mempersiapkan hal-hal yang penting untuk kita bawa. Yang pertama pastinya ada surat-surat yang penting. Yang kedua ada obat-obatan, ada pakaian juga ya untuk 3 hari ke depan, dan juga ada senter atau penerang untuk kita bisa menggunakannya pada saat kita ke dalam keadaan yang gelap. Lalu ada hal-hal juga yang lain yang sangat penting yang harus kita siapkan, dan itu hal yang harus kita lakukan, kita mempersiapkan pada saat sebelum terjadi bencana. Saat terjadi banjir, yang pertama, amankan benda-benda berharga. Contohnya seperti surat-surat berharga, ijazah, maupun yang lainnya. Yang kedua, segera matikan aliran listrik untuk menghindari bahaya tersengat aliran listrik. Yang ketiga, menghubungi instansi terkait bencana. Contohnya seperti lurah atau BPBD setempat. Yang keempat, tidak berjalan di dekat saluran air untuk menghindari tergelincir dan terseret arus banjir. Yang kelima, melakukan penyelamatan diri dengan menggunakan tali agar tidak terseret arus banjir. Yang keenam, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, serta menunggu info berikutnya dari instansi terkait maupun bantuan dari pemerintah. Nah, jadi yang harus dilakukan setelah terjadi banjir adalah yang pertama, secepatnya membersihkan rumah. Nah, di mana lantai yang pada umumnya terkena lumpur dibersihkan menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Nah, kemudian yang kedua adalah cari dan siapkan air bersih. Nah, ini itu untuk menghindarkan terjangkitnya penyakit diare yang biasanya itu ada pada saat
banjir. Kemudian yang ketiga adalah waspada terhadap kemungkinan binatang-binatang yang berbisa, misalnya ular, kemudian juga binatang penyebar penyakit. Nah, misalnya itu seperti tikus, kemudian kecoa, lalat, dan nyamuk. Dan yang paling terakhir adalah usahakan untuk selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Oke, mungkin itu saja edukasi yang bisa kami sampaikan terhadap kesiapsiagaan bencana banjir di Pulau Asip Pulau dan juga terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu kami dalam membuat video ini dan semoga kalian juga tetap sehat dan selalu waspada terhadap bencana banjir dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan terutama pada saat pandemi sekarang ini. Terima kasih.